Nah, minimal harus sampai spion ya. Di belakang spion baru kita belok. Nah, seperti ini. Oke, kalian paham ya? Halo sobat kalian, dimanapun kalian berada, kali ini saya akan bagikan tutorial teknik tepat pada belokan. Dimana dalam video ini saya menggunakan spion. Nah, spion ini menjadi patokan utama untuk saya tepat pada belokan ya. Oke, bagi sobat dimanapun kalian berada, simak video ini terus supaya kalian tidak gagal paham. Oke, check it out. Pastikan kalian harus berikan jarak antara mobil dan pembatas itu minimal 1 meter. Dan kemudian kalian harus tengok pembatasnya itu. Nah, minimal harus sampai spion ya. Di belakang spion baru kita belok. Nah, seperti ini. Oke, kalian paham ya? Dan jarak kedua ini gangnya cukup sempit ya. Nah, seperti yang kalian lihat ini, gangnya cukup sempit. Caranya sama. Kalian harus pembatas, lihat spion sebelah kiri. Nah, pembatasnya itu, pembatas belokannya itu harus tepat di belakang spion baru kita bisa belok, agar bodi belakang tidak menyenggol. Nah, di pengkolan selanjutnya sama juga nih, seperti ini. Ini tajam, sempit juga. Caranya juga sama. Kalian patokannya di spion aja. Nah, kalau udah tepat belokannya di belakang spion, kemungkinan besar tidak akan kena itu untuk bodi belakang. Oke, dalam video ini saya akan menggunakan sweeper untuk menjadi patokan utama dalam video ini. Oke, jika kalian dalam posisi saya seperti ini, di depan saya ada sebuah mobil expander ya. Untuk menempatkannya kita berbelok untuk mengeluarkan mobil kita, pastikan sweeper kita sejajar dengan bumper mobil di depan kita yang bagian bawah. Dan jangan lupa perhatikan untuk di bagian belakang kita. Nah, setelah ini langsung belokkan patah saja, belok patah, tapi jangan mentok kali ya, jangan sampai tuk gitu ya. Mending mentok patah aja. Itu kemungkinan tidak akan kena itu untuk bagian bumper kita di bodi bagian belah kiri. Itu oke, aman aja. Dan jangan lupa kalian perhatikan juga spion di bagian sebelah kanan kita nih. Oke, video kali ini untuk lanjutan tepat belokan yang kedua dan ketiga, dimana saya ini putar balik ya. Karena ini menurut saya ini jalannya menurut saya ini sangat-sangat sempit ya. Dan mungkin bagi sobat-sobat pun jika menemuinya ini mungkin sedikit sulit ya. Karena ini sangat sempit. Lihat spion sebagian sebelah kiri sama ya, harus lewat dari spion. Harus lewat dari spion baru bisa kita belokkan. Ini sangat sempit ini. Udah saya survei ini, sangat sempit. Dan juga sama yang kedua ini harus lewat dari spion, pembatas belokannya itu. Ya, pembatasnya itu harus lewat dari spion. Maka santai aja, itu pasti lolos itu ya, nggak akan kena itu bodi bagian belakang ya. Oke. Nah, di depan ini kita mau keluar ke jalanan rayanya ya. Rencananya mau ke sebelah kanan. Kalian perhatikan juga nih. Nah, ini kalian lihat di samping kanan dan kirinya itu ada selokan, yaitu dalam ya. Jadi harus hati-hati. Jadi usahakan selokannya itu berada sejajar dengan kita. Sejajar dengan kita, selokannya itu sejajar dengan kita. Jangan sampai sebelum selokan sejajar dengan spion. Kalau sejajar itu pasti kita ban belakang pasti masuk ke parit itu. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Harus sejajar dengan kita kalau kita mau keluar jalan lintas, keluar dari gang ya. Oke. Nah, untuk tepat belokan yang ke-8 ini langkahnya sama juga. Kalian perhatikan spionnya, harus pembatasnya lewat dari spion ya. Nah, baru bisa kita belok. Nah, kebanyakan orang langsung aja yang belakang itu nggak tembus ya. Paham ya? Oke, lanjut, kita lanjut tepat belokan yang ke-9. Nah, dimana ini sama juga caranya, harus lewat dari spion. Nah, kalian paham ya? Sip. Oke, nah ini tepat belokan yang ke-10. Seperti yang kalian lihat di depan ini. Ini jalannya seperti T ya. Kita akan belok ke kiri. Langkahnya sama juga seperti yang pertama.
Nah, pastikan pembatas jalan itu harus lewat dari spion. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk kedepannya ini jalannya banyak belokannya ya. Kalian lihat aja. Untuk dapat tepat belokan itu kalian tuh memang harus benar-benar selaras gitu ya antara pikiran, hati sama ibaratnya tuh sama setir ya, sama keadaan mobil tuh memang benar-benar selaras gitu ya. Jadi kalian nggak akan canggung lagi gitu. Seperti ini kan harus benar-benar selaras gitu ya sama mobil kita ini, sama apa yang kita pegang setir ini ya terutama ya. Nah, buat sobat nih, bagi yang nonton video ini, mudah-mudahan segera lancar gitu ya untuk tepat belokannya, untuk di jalan-jalan umum lah terutama. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk di depan saya ini, saya contohkan lagi ini, kita akan belok ke kanan. Dimana selokannya ini dalam ya. Nah, kalian lihat selokannya itu harus sejajar dengan badan kita. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah itu baru kita bisa belok. Nah, seperti ini. Jadi harus benar-benar diperhatikan dan harus benar-benar selaras dengan putaran setir kita saat berbelok. Nah, sobat, pada intinya saat kita tepat pada belokan, intinya yang terpenting adalah spion. Nah, jadi spion ini menjadi patokan utamalah yang ibaratnya tuh untuk kita tepat pada belokan. Dan satu hal lagi, jangan sampai kita tidak saat berbelok tidak memberikan ruang gitu, jarak antara pembatas jalan ya, pembatas sama mobil kita. Nah, itu wajib kita kasihkan jarak minimal 1 meter atau 2 meter atau 1,5 meter lah ya, tentunya yang tepatnya 1,5 meter. Nah, jadi supaya bodi di bagian belakang sini itu tidak mengenai pembatas jalan itu sendiri ya. Dan jangan lupa support channel ini supaya bisa berkembang. Terima kasih juga buat sobat semua yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe. Oke, sampai jumpa.